Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin. Wa nusalli wa nusallim alaihi wa ala alihi fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama Aventador 007. Pada kesempatan kali ini saya ingin mereaction tulisan dari Imaduddin yang berjudul Mustahil para habaib itu bernasab kepada Nabi Muhammad SAW. Pada tulisannya ini ya seperti biasa, karakter Imaduddin adalah hanya cuap-cuap yang tidak berdasar, hanya sekedar menunjukkan kepada tim hurinya bahwa dia masih eksis, padahal dia telah terkubur oleh tesis palsunya itu dengan terakhir dia lari dari debat, menunjukkan kemunafikannya. Pada tulisannya kali ini saya menangkap ada 3 poin yang dia bahas. Pertama mengenai nasab dan sejarah, dan yang terakhir adalah mengenai DNA. Mengenai nasab dan sejarah, dia mengatakan nasab Alawi ini tertolak oleh kajian pustaka. Sebenarnya yang tertolak interpretasi Anda, karena Anda menyelisih para ahli nasab. Kesimpulan Anda hanya berdasarkan asumsi yang timbul dari interpretasi Anda yang nyeleneh, yang di luar dari kaidah ilmu nasab. Dan interpretasi itu hanya Anda yang memiliki. Kalau Anda keluar negeri bertemu dengan ulama-ulama ahli nasab, Anda dianggap orang aneh. Ntar kalau ditanya, Anda bisa punya interpretasi seperti ini, Anda belajar di mana? Mau jawab apa Anda? Kalau ditanya, Anda punya interpretasi ini, Anda berguru kepada siapa? Anda juga mau jawab apa? Anda tidak punya guru nasab, interpretasi Anda juga tidak ada dasarnya. Kemudian Anda mengatakan Alwi dan Ubaidillah adalah fiktif. Apakah Anda telah mengkaji ini secara mendalam, secara ilmiah? Apakah Anda telah melakukan studi field? Apakah Anda pernah meneliti peninggalan-peninggalan sejarah dari kedua aulia ini? Sejauh mana upaya Anda untuk meneliti? Kalau Anda hanya sembunyi di bawah kolong tempat tidur, kemudian Anda mengambil kesimpulan seperti ini, ya Anda seorang pemimpi. Bukti sejarahnya ada, bangunan yang dibangun oleh mereka ada, kitab-kitab yang menulis tentang mereka ada, kesimpulan yang kekanak-kanakan, yang sekedar mempertahankan tulisan yang oleh Anda dan para tim huri Anda diklaim sebagai tulisan ilmiah. Padahal kalau benar itu ilmiah, kenapa Anda lari dari debat? Kalau itu memang ilmiah, setelah Anda menyadari kelemahan dari interpretasi Anda lari dari debat. Dan itu tercatat dulu dalam sejarah. Nama Anda sudah hancur. Nama Anda di kalangan Kesultanan Banten sudah hancur. Anda menunjukkan diri Anda sebagai seorang yang tidak berani mempertanggungjawabkan statement dan tulisan Anda sendiri. Kalau Anda seorang yang ilmiah, mempunyai hujah yang kuat, kenapa Anda lari? Siapapun ulama yang menantang Anda debat, pasti akan Anda hadapi. Toh Anda sendiri yang menantang. Anda kan menantang 3 hari 3 malam. Ketika disanggupi oleh Buya Qurtubi, Anda lari. Ketika disanggupi oleh Sayyid Asy-Syarif Hanif Al-Attas, Anda lari. Ketika ditantang balik oleh Gus Wafi, Anda lari. Anda menantang kajian ilmiah. Ketika diseriusi oleh Gus Rumel melakukan kajian yang benar-benar ilmiah, meneliti dengan seksama, menggunakan metode yang benar-benar ilmiah yang beneran, bukan seperti yang Anda lakukan. Ternyata Anda oleng. Nilai Anda di mata para ulama sudah hilang. Anda hanya memiliki nilai di kalangan buzzer, di kalangan tim huri Anda saja. Di kalangan tim Anda sendiri juga runtuh. Anda menunjukkan siapa diri Anda yang sebenarnya. Anda telah menari telanjang di hadapan mereka, sehingga mereka melihat aurat Anda, melihat kelemahan-kelemahan pada tubuh Anda. Kemudian Anda juga mengatakan hal yang menjadi kebiasaan tim Anda, yaitu merubah dan mencangkok nama. Di kalangan Sada Ba'alawi nggak ada mencangkok dalam pencatatan nasab, itu nggak ada. Makanya Syekh An-Nabhani sampai mengatakan nasab yang paling sahih adalah nasab dari Sada Ba'alawi. Itu yang mengatakan ulama, guru dari Mbah Hasyim Asy'ari, dan banyak lagi ulama, termasuk Imam Ibnu Hajar juga. Nah, terus Anda siapa? Kalau Anda menyelisih mereka-mereka ini, harusnya Anda lebih alim dari mereka. Dan mereka bukan orang yang penakut yang lari dari debat. Kalau Anda iya seorang yang penakut. Makanya sekarang Anda dapat gelar baru, Imaduddin Al-Kaburi. Kemudian Anda ada bicara tentang DNA juga. Anda mengatakan bahwa haplogroup JFGC 10500 adalah haplogroup Sayyidina Ali. Tahu dari mana Anda? Apakah ada yang pernah mengambil sampel dari Imam Ali? Apakah ada ahli DNA yang telah mengambil sampel dari Sayyidina Ali? Nggak ada. Jadi kode JFGC
10500 adalah hasil dari analisis, bukan dari bukti saintifik, bukan dari hasil dari penelitian sampel dari Sayyidina Ali, tetapi hasil dari kira-kira yang didapat dari sampel orang yang menurut pendiri project group ini adalah memiliki nasab kepada Sayyidina Ali. Diambillah sampel dari orang itu, kemudian diteliti, kemudian diputuskan haplogrup JFGJ 10500 adalah haplogrup Sayyidina Ali. Jadi bukan ahli DNA-nya yang meneliti langsung sampel dari Sayyidina Ali. Kode itu didapat dari orang yang hidup masa kini. Kemudian diambil sampel dari orang-orang yang secara sukarela maupun berbayar join project ini. Dianalisa, dicari common ancestor, kesamaan leluhur, misalnya dari Al-Jailani, Ar-Rifai, dan lain-lain. Tetapi tahukah Anda, haplogrup JFGC 10500 itu ternyata juga tidak bertemu dengan Al-Jailani. Penelitian terhadap sampel dari keturunan Al-Jailani ternyata ketemu common ancestor-nya itu 3100 tahun. Berarti sebelum dari Sayyidina Ali. Berarti mereka tidak terbukti secara DNA adalah keturunan Sayyidina Ali. Apa Anda berani membatalkan nasab dari keturunan Al-Jailani? Dengan dasar ini juga kabilah Ar-Rifai dan juga Filaliyin dari kerajaan Maroko, itu haplogrup mereka G, padahal mereka mempunyai catatan nasab sebagai keturunan Sayyidina Ali. Berani Anda membatalkan nasab mereka? Haplogrup Sayyidina Ali ini adalah dasar analisis, seperti ramalan aja, dasar analisis, bukan dari sampel pembanding. Nggak ada sampel pembanding dari Sayyidina Ali. Jadi kalau Anda mau bicara tentang DNA, malah lebih rungkat Anda. Anda bicara nasab, bicara tentang sejarah, ilmu sejarah, Anda sudah rungkat. Kalau Anda bicara tentang DNA, Anda lebih gampang rungkatnya daripada Anda bicara tentang ilmu nasab dan sejarah. Belum lagi haplogrup Nabi Ibrahim yang Anda bicarakan, JFGC 8712. Coba Anda cek kapan itu termutasi. Dia pertama termutasi 3220 tahun yang lalu. Cek, silakan cek, 3220 tahun yang lalu. Sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam hidup 4500 tahun yang lalu. 1280 tahun meleset. Bagaimana Anda menjelaskan itu? Jadi mengenai haplogrup ini, apabila tidak ada sampel pembanding, dasarnya hanya analisa. Sebagaimana mereka menganalisa haplogrup dari Nabi Adam, berapa usianya, terpaut berapa ribu tahun dengan Siti Hawa. Nabi Adam di mana, Siti Hawa di mana? Sebagaimana yang maktub dalam Al-Quran, Nabi Adam dan Siti Hawa hidup sezaman, tetapi berdasarkan DNA mereka terpaut ribuan tahun. Pernah Anda pelajari itu? Makanya jangan bicara DNA, karena masyarakat Indonesia bukan masyarakat yang bodoh, masyarakat yang cerdas. Dan hal seperti ini tidak susah dipelajari. Media informasi banyak, kita bisa mengakses informasi dengan mudah, bukan suatu hal yang sulit. Dan di Indonesia banyak sekali dokter, ada ribuan dokter di Indonesia. Apakah Anda anggap mereka ini nggak ada? Jadi jangan bicara soal DNA. Anda jauh lebih gampang rungkatnya kalau Anda bicara DNA. Jangan sembarangan bicara yang bukan bidang Anda. Kalau Anda bicara nasab, bicara sejarah, itu bukan bidang Anda, rungkat Anda. Belum lagi haplogrup suku Quraisy JL859. Kapan pertama haplogrup ini ada? 1500 tahun yang lalu baru ada. Sedangkan suku Quraisy jauh sebelum itu sudah ada. Leset berapa ratus tahun itu. Jadi ini semua diambil tanpa sampel pembanding. Haplogrup Sayyidina Ali, haplogrup Nabi Ibrahim, haplogrup suku Quraisy, ini diambil tanpa sampel pembanding. Sehingga dasar penentuan haplogrup ini adalah dasar dari analisa. Berarti apa? Apabila di kemudian hari ada banyak sampel-sampel yang masuk, bisa jadi akan berubah ke haplogrup yang lain dan SNP yang lain. Ya, saran saya segeralah insaf, mumpung nyawa masih di kandung badan. Cepat-cepatlah insaf. Jangan karena ambisi politik, ambisi ingin jadi anggota DPR, lalu Anda jual agama Anda jual umat Rasulullah. Saya kira itu saja dulu reaction saya terhadap tulisan dari Emaduddin ini. Harapan dan doa saya segera insaf, mumpung Anda masih bernyawa. Sebab kalau Israel sudah mencabut nyawa Anda akan menyesal sekali dengan apa yang Anda perbuat terhadap umat Rasulullah SAW. Itu saja pesan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.